Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Asas wabah suadi khabar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan hambanya kesehatan, nikmat sempat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain. Salam dan salam selalu kepada Nabi dan Rasulullah kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk kabar sahabatnya. Kita sebagai umatnya yang selalu bersolat agar mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan semoga kita akan menjadi hamba-hamba yang terpilih, hamba-hamba yang bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad di yaumil ahad bersejarah. Doakannya sahabatnya jambangnya sejabah guru kami yang ada, saudara-saudara kami yang telah di alam sana. Baiklah, sesuai saat difabel kali ini kita akan membaca tentang Isra Mi'raj, perjalanan spiritual menuju kedekatan ilahi. Isra dan Mi'raj bukan sekedar perjalanan fisik. Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu menembus langit hingga Sidratul Muntaha. Dalam perspektif spiritual, peristiwa ini adalah simbol perjalanan jiwa manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Sebuah mi'raj rohani yang dapat dialami setiap hambanya melalui iman, kesucian hati, dan ketaatan. Bahasa sudah difabel, itu adalah perjalanan dari kegelapan menuju kesadaran. Isra melambangkan perpindahan jiwa dari keterikatan dunia menuju kesadaran ilahi. Baginda Rasulullah SAW melakukan perjalanan malam hari saat dunia terlelap, sebagai isyarat bahwa kedekatan dengan Allah sering diraih ketika ego dan hiruk-pikuk dunia ditenangkan. Bahasa suatu fabel. Masjidil Haram melambangkan pusat tauhid, sedangkan Masjidil Aqsa melambangkan kesucian dan kesinambungan risalah para nabi terdahulu. Secara spiritual, bahasa suatu fabel itu adalah ajakan untuk membersihkan niat, meluruskan arah hidup, dan meninggalkan belenggu dosa. Ini adalah kenaikan jiwa menuju cahaya. Mi'raj adalah simbol kenaikan roh manusia menuju tingkat keimanan yang lebih tinggi. Setiap lapisan langit yang dilalui baginda Rasulullah SAW mencerminkan
tahapan penyucian jiwa dari keikhlasan, kesabaran, tawakal hingga mahabbah cinta kepada Allah. Di Sidratul Muntaha akan berhenti dan kebahagiaan dosa yang tersisa. Inilah puncak spiritualitas seribu suatu hamba. Saat seorang hamba menyadari bahwa kedekatan sejati dengan Allah dicapai oleh logika, melainkan oleh hati yang tunduk. Sholat artinya orang beriman. Hadiah terbesar dari Mi'raj Isra Mi'raj adalah sholat. Secara spiritual, sholat adalah Mi'raj harian bagi setiap mukmin. Sholat seorang hamba meninggalkan dunia sejenak, berdiri di hadapan Allah dan menyambung kembali rohnya dengan sumber ketenangan sejati. Bukan gerakan yang Allah nilai, tetapi kehadiran. Sholat yang khusyuk mengangkat jiwa dari kegelisahan menuju kedamaian, dari menuju kedekatan. Subscriber suatu kabar. Di Sidratul Muntaha akan berhenti dan hanya kebahagiaan total yang tersisa. Inilah puncak spiritualitas para subscriber suatu kabar. Saat seorang hamba menyadari bahwa kedekatan sejati dengan Allah tidak dicapai oleh logika, melainkan oleh hati yang tunduk. Sholat mi'rajnya orang beriman. Hadiah terbesar dari Isra Mi'raj adalah sholat. Secara spiritual, sholat adalah mi'raj yang bagi setiap mukmin. Saat sholat, mukmin seorang hamba meninggalkan dunia sejenak, berdiri di hadapan Allah dan menyambung kembali rohnya dengan sumber ketenangan sejati. Bukan gerakan yang Allah nilai, tetapi kehadiran. Sholat yang khusyuk mengangkat jiwa dari kegelisahan menuju kedamaian, dari jalan menuju kedekatan. Pesan rohani Isra dan Mi'raj adalah Isra Mi'raj mengajarkan bahwa jalan menuju Allah membutuhkan kesabaran. Setelah ujian para subscriber suatu kabar, ketinggian spiritual dicapai dengan kerendahan hati, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semesta alam. Bukan tentang sejauh apa kita melangkah, tetapi seberapa dalam hati berserah. Untuk saya penutup renungan Isra Mi'raj adalah undangan spiritual bagi setiap insan. Meski tubuh kita tetap di bumi, jiwa kita dapat naik mendekat kepada Allah melalui iman, sholat yang khusyuk, dan akhlak yang mulia. Barang siapa membersihkan hatinya, maka Allah akan mengangkat derajat rohnya. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Tetap semangat para subscriber, kurang lebih maaf. Wallahu a'lam bishawab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dan tetap dukung suatu dan saya subscribe. Semoga bermanfaat. Sunnah daim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.